Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lini Jawa. Sambo efek dan mama penjual sayur. Ya, mungkin saudara-saudara ketika mendengarkan topik yang akan saya ulas ini merasa aneh. Bagaimana hubungan antara Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, dengan seorang ibu penjual sayur di Kota Kupang. Tetapi ternyata memang ada relasi yang menghubungkan antara Sambo dan mama penjual sayur di Kota Kupang adalah 303 alias judi. Sambo, mantan Kadif Propam, sudah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Bukan cuma itu, beliau juga diduga menjadi kaisar dari praktek perjudian yang berlangsung di Republik tercinta ini. Karena itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo bersikap. Beliau menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di Republik Indonesia ini untuk memberantas perjudian sampai ke akar-akarnya. Sikat semua yang backing judi. Bukan cuma judi, berbagai persoalan juga beliau tegaskan. Kasus BBM palsu, kasus perdagangan orang, kasus penjualan organ tubuh, dan berbagai kasus lain yang diduga melibatkan oknum-oknum dari kepolisian. Karena itu perintah Sang Kapolri tegas dan jelas. Sikat semua orang yang terlibat dalam urusan-urusan yang jahat itu, termasuk perjudian. Nah, merespons arahan tegas Sang Kapolri, kepolisian pada berbagai tingkatan di mana-mana merasa seperti terkena strum. Ya, kalau kita nonton di televisi, berbagai praktik penangkapan, penggerebekan, judi ditampilkan di layar kaca itu di berbagai daerah. Kita menonton ada para penjudi yang ditangkap, digelandang ke kantor polisi, ya, ada backing judi yang diamankan dan seterusnya. Itu efek dari perintah tegas Pak Kapolri. Yang dibalik itu karena memang ada Mr. Sambo yang memicu 303 itu. Nah, di Kota Kupang memang sudah dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian setempat. Yang ditangkap adalah seorang ibu rumah tangga yang juga adalah seorang penjual sayur dengan beberapa pria lainnya yang berprofesi sebagai tukang ojek dan sopir angkot. Ibu yang berprofesi sebagai penjual sayur ini mengaku sudah 6 bulan terlibat dalam judi online. Bahkan ia menggunakan HP-nya untuk diberikan kepada orang-orang yang mau melakukan judi online. Menurut informasi dari kepolisian, sumbernya adalah PT Togel, di mana ibu dan jaringannya melakukan praktik perjudian. Kita memberikan apresiasi untuk aparat kepolisian di Kota Kupang yang sudah mulai bersih-bersih aksi judi dari Kota Kasih ini. Tetapi kita tentu berharap lebih bahwa
yang diamankan, yang ditangkap itu jangan hanya yang klasteri, semacam ibu penjual sayur dan para tukang ojek. Saya tidak menangkap dari berbagai media yang saya baca maupun informasi online ada tepukan tangan, apresiasi yang luar biasa kepada aparat kepolisian atas penangkapan para penjudi ini. Mengapa? Karena yang ditangkap ini adalah para penjudi kecil, klasteri, ya, seorang penjual sayur yang mungkin berjudi sekadar untuk menambah modal untuk bisa beli sayur dan jualan lagi, ya. Atau para tukang ojek yang berjudi sekedar mengisi waktu sambil menanti pelanggan atau orang-orang yang memanfaatkan jasa mereka. Kita berharap aparat kepolisian harus terus bekerja mengejar para pelaku kelas kakap, para pelaku judi kelas kakap di kota ini. Dan backing-backingnya disikat sampai habis. Itu baru bagus, itu baru betul. Itu kita beri apresiasi. Kita tetap mendukung kerja kepolisian, tetapi jangan hanya berani dengan yang klasteri. Harus tunjukkan bahwa polisi juga berani untuk menangkap para penjudi kelas kakap di kota ini. Bahkan pihak-pihak yang membacking pun bisa ditangkap dan diamankan. Ya. Sebagai manusia tentu kita punya hati, kita mengasihani bahkan prihatin ya seorang ibu rumah tangga akhirnya bisa terlibat dalam perjudian ini. Mungkin karena faktor ekonomi atau hal-hal lain. Tetapi itulah risiko hidup dan sang ibu sudah ditahan dengan hukuman penjara minimal 10 tahun dikenai KUHP pasal 303. Kita berharap semakin banyak orang yang kembali ke jalan yang benar atas perintah Pak Kapolri untuk mengamankan perjudian ini. Memang benar, efek Sambo itu terasa juga hingga ke daerah. Tapi kita berharap aparat kepolisian kita mesti berani dan tegas menangkap para penjudi kelas kakap dan backing-backingnya. Ya. Jangan hanya penjudi-penjudi klasteri, penjudi pinggir jalan yang diamankan. Kita nantikan aksi aparat kepolisian kita selanjutnya. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita.